Bab 342 Transformasi Naga Kupu-Kupu Emas. Mereka turun sekitar 20 detik. Lift besar mulai bergetar sekali lagi sebelum secara bertahap berhenti. Bersiaplah untuk pertempuran. Ada dua orang, Donger akan mengambil satu di sebelah kiri, dan Kiwer di sebelah kanan. Suara Huo Yuhao nyaris tidak jatuh sebelum pintu utama lift perlahan-lahan terbuka. Apa yang manajer Li lakukan di saat seperti ini? Apakah dia mengirim alkohol ke kita? Suara seseorang bisa terdengar. Dia terdengar agak geli. Mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keemasan, dan dua dengusan teredam bisa terdengar pada saat yang sama. Shock spiritual. Dia berada dalam bentuk spiritualnya, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan shock spiritual yang sebenarnya. Tapi apa yang bisa dia lakukan saat ini sudah cukup pada saat seperti ini. Wang Donger dan Wang Kiwer menerjang maju seperti baut kilat. Wang Kiwer menggenggam tombak naga emasnya seperti biasa, sementara Wang Donger mengulurkan tangan kanannya. Rintangan pelindung otomatis dua orang memantul saat mereka tertangkap basah, tetapi rintangan ini segera ditembus oleh dua gadis. Tombak naga emas dan iblis cahaya rusak. Dua pria paruh baya jatuh ke tanah dengan enggan karena serangan kedua gadis itu, begitu saja. Mereka berdua adalah insinyur jiwa kelas 6. Seperti yang dikatakan Su Tianran kepada Juzi, para insinyur jiwa tidak takut pada guru jiwa pada tingkat yang sama jika mereka punya waktu untuk bersiap, dan beberapa insinyur jiwa bahkan memiliki keuntungan di kelas dan pangkat yang lebih rendah. Namun, Master jiwa bisa bereaksi jauh lebih cepat daripada insinyur jiwa dalam hal penyergapan dan serangan mendadak. Sangat disayangkan bagi mereka bahwa Wang Kiwer dan Wang Donger memiliki kekuatan untuk menerobos penghalang jiwa yang melindungi, dan dua insinyur jiwa kelas 6 ini tidak memiliki kesempatan sama sekali ketika mereka merosot ke tanah. Kedua gadis itu berbalik dan menatap Huo Yuhao setelah mereka memindahkan mayat-mayat itu. Ada terowongan lain di depan mereka, dan terowongan ini jauh lebih luas daripada yang sebelumnya. Lampu jiwa menghiasi dindingnya. Ada sepasang pintu kembar sekitar 10 meter di dalamnya. Huo Yuhao berkata, keduanya masing-masing memiliki satu set kunci pada mereka. Keluarkan mereka. Wang Donger dan Wang Kiwer mengambil masing-masing set. Huo Yuhao menurunkan suaranya dan menginstruksikan kedua gadis itu. Ikuti sisi kiri terowongan. Ingat, langkah Anda tidak boleh lebih dari 2 kaki secara horizontal. Mereka mengikuti instruksinya, mengikuti sisi kiri terowongan, dan tiba di pintu kembar. Pintu ini sangat besar, tinggi 4 meter, dan lebar setidaknya 3 meter. Tidak ada dekorasi di atasnya, hanya tanda bahaya. Ada 3 lubang di kuncinya, dan tombol kode sandi di atasnya. Kamu harus memasukkan kuncinya dulu kali ini. Kunci Donger akan masuk ke posisi kiri bawah sedangkan kunci Kiwer akan masuk ke posisi kanan bawah. Kiwer, ada kunci hitam di set Lichong, dan itu masuk ke lubang atas. Ketiga kunci harus disatukan sebelum dimasukkan. Ketiga gadis itu semakin terheran-heran dan bingung semakin dalam mereka masuk, dan baru sekarang mereka mengerti mengapa Huo Yuhao bersikeras memisahkan avatar rohaninya untuk mengikuti mereka di sini. Setiap detail sangat penting di tempat ini, dan tidak ada satu kesalahan pun yang bisa dibuat. Mereka juga membutuhkan deteksi spiritual untuk membimbing mereka sehingga mereka dapat menghindari berbagai bahaya dan perangkap. Tempat ini sangat berbahaya. Gadis-gadis itu juga penuh kekaguman akan ingatan kuat Huo Yuhao. Mereka memasukkan 3 kunci secara bersamaan, dan kode akses berikutnya. Kali ini, ada 32 digit. Wang Kiwer sudah lupa angka di depannya saat dia memasukkan semua yang dikatakan Huo Yuhao. Pintu kembar berderit dan terbuka, dan bau logam samar keluar dari dalam. Wang Donger, Wang Kiwer, dan Xiao Xiao bukan insinyur jiwa, jadi reaksi mereka masih cukup ringan. Namun, avatar spiritual Huo Yuhao semakin bersemangat saat dia menatap segala yang ada di dalamnya. Ini adalah gudang yang sangat besar. Tampaknya tidak memiliki tujuan karena itu membentang ke kejauhan.
Itu mungkin 10.000 meter persegi di area permukaan. Batang dan peti dengan kategori berbeda ditempatkan di berbagai lokasi, dan bau logam yang pekat dan tebal berasal dari peti itu. Lapisan luar kasing tidak cukup untuk menghalangi kekuatan spiritual Huo Yuhao. Oleh karena itu, indranya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah harta karun yang luar biasa. Lebih dari 10.000 ton semua jenis logam langka disimpan di sini. Huo Yuhao melakukan pemindaian sederhana, dan menyadari bahwa ada 32 jenis logam langka di tempat ini. Meskipun mereka bukan yang paling langka atau paling eksotis, ada begitu banyak di sini. Huo Yuhao hanya bisa mengevaluasi logam langka di gudang ini sebagai cukup untuk menyaingi seluruh bangsa. Apakah itu semua logam langka? Apakah kita mulai mengantongi mereka sekarang? Wang Donger bertanya dengan lembut. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada banyak perangkap dan mekanisme di tempat ini. Selain itu, ini bukan yang paling eksotis dan berharga. Ada 3 gudang berbeda di tempat ini, dan ini hanya yang pertama. Untungnya, penjaga tempat ini telah menuju ke istana kerajaan. Jika tidak, kita mungkin memiliki masalah nyata, karena setidaknya mereka adalah sage jiwa. Li Chong hanya bisa memasuki gudang hingga lantai 2. Ayo, mari kita pergi ke level kedua. Ada banyak logam langka yang lebih berharga dan penting di sana. Hati-hati, dan perhatikan bata di tanah. Anda hanya dapat menginjak warna-warna gelap, dan jika tidak ada yang bisa Anda injak, Anda harus melompati. Juga, beberapa dari kasus ini memiliki garis merah. Anda tidak bisa berjalan dalam jarak 1 meter dari kasing itu. Jika Anda melakukannya, kami akan memicu alarm, dan kami akan diserang oleh alat jiwa. Mengapa gudang bawah tanah yang begitu penting tidak dijaga ketat oleh tentara? Selain wali yang kuat yang baru saja pergi, alasan paling penting adalah bahwa mekanisme pertahanan alat jiwa di tempat ini dipersenjatai dengan giginya. Bahkan orang-orang yang bekerja di gudang hanya tahu bagaimana mekanisme dan perangkap untuk wilayah mereka sendiri bekerja. Li Chong adalah manajernya, jadi dia tahu sedikit lebih banyak daripada yang lain. Namun, dia akan membutuhkan 2 kunci lainnya pada saat yang sama jika dia ingin memasuki pintu kembar. Huo Yuhao membimbing mereka ke depan, dan perusahaan dengan cemas terus maju. Mereka memiliki deteksi spiritual untuk membimbing mereka, dan mereka tidak membuat kesalahan sama sekali. Kompi itu melanjutkan dengan hati-hati, dan berjalan sekitar 100 meter dari pintu masuk sebelum mereka berbelok ke kiri, dan mereka mengambil beberapa lagi sebelum mereka menemukan gerbang kedua di belakang sejumlah besar kotak. Ada 5 celah berbeda di lubang kunci gerbang ini, sementara Li Chong hanya punya 1 kunci. 4 kunci lainnya telah diambil oleh orang-orang kuat yang telah pergi sebelum ini. Apa yang harus kita lakukan, Yuhao? Semua orang tercengang ketika mereka menatap lubang kunci gerbang yang rumit, dan mereka bertanya-tanya tentang berapa banyak digit kode sandi ini. Wang Donger menjentikkan kepalanya ke Huo Yuhao di bahunya dan berkata, kita tidak bisa mengambil risiko ini, Yuhao. Mengapa kita tidak mengambil beberapa saja dari gudang ini dan kembali? Kami memiliki lebih dari 30 alat jiwa penyimpanan, dan kami masih memiliki pelindung dada Starlight Sapphire yang besar. Kita sudah bisa mengambil agak jauh. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya sudah memperkirakan situasi seperti ini, dan semua yang telah kami lakukan sebelumnya adalah untuk meminimalkan masalah kami dan menghindari sebanyak yang kami bisa. Kita sebenarnya bisa membuka pintu ini. Wang Qiwer mengangguk dan berkata, jika saya menggunakan semua kekuatan saya harus memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Kami akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi dengan bantuannya. Tetapi bisakah Anda memprediksi dengan tepat alat jiwa yang akan menyerang kami? Dia secara alami mengacu pada maniak pedang, Ji Juechen. Untungnya, Ji Juechen tidak berada di sampingnya, karena dia mungkin sudah mengeluarkan Judgment Sword-nya dengan kepribadiannya. Huo Yuhao dalam bentuk rohaninya,
tetapi dia merasa seolah-olah akan berkeringat ketika dia berkata tanpa daya, "Tidak bisakah kamu begitu kejam? Kami tidak membutuhkan Anda untuk melakukan kekerasan." Avatar rohaninya menjadi sedikit ilusi ketika dia berbicara, dan lampu hijau kebiruan terpisah dari tubuhnya di saat berikutnya dan melayang di depan ketiga gadis itu. Ini adalah pisau ukiran yang berwarna hijau, dengan cahaya yang mengorbitnya. Itu dipenuhi dengan energi kehidupan. Mata Wang Qiwer tiba-tiba fokus saat dia menatap pisau pahat ini dan berkata, "Apakah itu emas hidup?" Huo Yuhao juga tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang lain menyebutkan life gold selain Calamity Necromancer Electrolux, yang sudah pergi. Mata Wang Qiwer segera tumbuh tajam. "Di mana kamu mendapatkan gold life ini?" Huo Yuhao berkata, "Saya beruntung di pelelangan. Pisau pahat ini pada awalnya disebut pisau ukiran belah jiwa. Saya menghapus kutukannya setelah saya mendapatkannya, dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Menjadi seperti ini, karena Anda tahu tentang Gold Life, maka Anda harus bisa merasakan apa yang dilakukannya." Wang Qiwer meliriknya dengan rumit dan mengangguk, meraih Life Guardian Blade dari depannya. "Tombak naga emasku dapat menyerap energi kehidupan makhluk hidup, dan pisau pahat yang terbentuk dari Life Gold ini harus mampu menyerap energi kehidupan materi fisik. Saya tidak pernah berharap untuk melihat sepotong besar emas kehidupan. Ini adalah jenis logam langka yang lahir dari langit dan bumi, dan tidak bisa ditiru." Wang Qiwer mulai menusuk saat dia berbicara, dan pisau menusuk ke gerbang di depannya. Lampu hijau berkedip-kedip di Life Guardian Blade, dan pisaunya terselip lebih dari setengah inci ke dalam gerbang yang tangguh. Adegan aneh terjadi. Lapisan cahaya hijau pucat bersinar dari gerbang, dan gerbang tebal yang dipenuhi dengan kekuatan kuno segera dinodai oleh warna abu-abu redup, sementara lampu hijau Life Guardian Blade menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Wang Qiwer mencengkeram pegangannya, terus-menerus menanamkan kekuatan jiwanya ke dalam dan memandu lampu hijau yang datang dari Life Guardian Blade, sementara dia memegang tombak naga emas dengan tangannya yang lain. Lampu hijau yang diekstraksi mengalir ke tombak naga emasnya, dan tombaknya langsung bersinar dengan cahaya keemasan yang dengan mudah menyala lebih dari 10 meter di sekitar mereka. Huo Yuhao berada dalam bentuk spiritualnya, jadi inderanya lebih sensitif dari biasanya. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat dan berkata, "Apakah Anda memasukkan energi kehidupan yang Life Guardian Blade menghisap dari gerbang ke tombak naga emas Anda? Kamu bisa melakukannya." Wang Qiwer meliriknya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa tidak tahu nilai dari apa yang kamu miliki? Sepotong besar Life Gold dapat dianggap sebagai senjata ilahi. Karakteristik Life Gold yang paling menarik bukanlah bagaimana ia memiliki kualitas logam. Sebaliknya, atributnya yang paling mengesankan adalah bagaimana ia dapat mengembangkan logam lain. Karena itu, Life Gold memiliki nama lain, itu juga dikenal sebagai ibu dari semua logam. Itu bisa menyedot energi kehidupan logam apapun, tetapi Life Gold sendiri tidak bisa menyerap semua energi kehidupan ini dalam keadaan padat. Jika energi kehidupan material ini tidak dibimbing, ia akan menghilang ke udara. Tombak naga emas saya memiliki karakteristik yang serupa, dan dapat menyerap energi kehidupan makhluk hidup, tetapi tidak dapat menyimpan energi itu di dalam dirinya sendiri. Tombak hanya bisa mengarahkan semua energi kehidupan itu ke manusia. Dari perspektif yang berlawanan, saya dapat menggunakan tombak naga emas saya untuk menyerap energi kehidupan dan memberi makannya ke dalam emas kehidupan Anda. Keberadaan mereka dapat dikatakan simbiotik dan saling melengkapi." Huo Yuhao hanya menyadari bahwa dia tidak tahu nilai dari apa yang dimilikinya setelah mendengarkan penjelasan Wang Qiwer. Bahkan gurunya, Electrolux, tidak tahu tentang apa yang baru saja dikatakan Wang Qiwer. Akademi tidak memiliki catatan informasi esoteris seperti itu, namun Wang Qiwer tahu ini. Huo Yuhao tidak bisa tidak merasa penasaran tentang identitasnya dan dari mana asalnya. Ketika mereka berbicara,
bubuk logam dan fragmen-fragmen kecil mulai menjauh dari gerbang di depan mereka. Wang Qiwer terus menyalurkan Golden Dragon Spear dan Life Guardian Blade, dan tombak itu terus menyerap sementara kemampuan adjudikasi pisau tampaknya diaktifkan pada tingkat setinggi mungkin. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa lagi. Alih-alih, dia menaikkan deteksi spiritualnya ke level setinggi mungkin saat dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia akan memberitahu teman-temannya begitu dia menemukan sesuatu yang salah. Adjudikasi menghancurkan karakteristik empiris logam. Gerbang besar ini setebal setidaknya 1 meter, dan terbuat dari 7 atau 8 paduan berbeda. Jika seorang master jiwa ingin menggunakan kekuatan brutal terhadap gerbang ini, bahkan Sol Douluo yang berdering 8 mungkin tidak dapat menerobos. Selain itu, kekuatan kasar akan menyebabkan tempat bergetar, dan itu akan memicu semua alat jiwa yang dipasang di sekitar mereka. Adjudikasi dapat secara langsung menyerap energi kehidupan logam dan menyebabkannya hancur. Desainer yang membangun gudang ini tidak akan pernah bisa mengantisipasi hal seperti itu, dan bahkan jika semua insinyur jiwa kelas 9 di Soul Moon Empire terkonsentrasi di tempat ini, mereka mungkin tidak akan mempertimbangkan kemungkinan ini juga. Berapa banyak lagi, Qiwer? Wang Donger tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia takut bahwa avatar spiritual Huo Yuhao telah terpisah dari tubuh utamanya terlalu lama, dan masalah bisa muncul. Selanjutnya, Huo Yuhao berpartisipasi dalam turnamen Soul Engineer di sisi lain. Dia telah membawa Life Guardian Blade ke tempat ini, jadi pisau pahat apa yang dia gunakan di sana? Wang Qiwer menjawab, gerbang ini sangat tebal, dan logamnya juga sangat tangguh. Anda bisa tahu dari seberapa kuat energi kehidupan yang saya serap. Saya membutuhkan setidaknya 10 menit lagi sebelum saya dapat memecahnya sepenuhnya. Huo Yuhao secara alami menebak kekhawatiran Wang Donger dan berusaha menghiburnya. Jangan khawatir, ada lebih dari cukup waktu. Namun, Anda harus siap. Saya menduga akan ada orang yang menjaga level kedua, dan mereka tidak mungkin lemah. Setidaknya harus ada seorang insinyur jiwa kelas 7. Donger, Qiwer, Xiao, kalian bertiga harus berkoordinasi dengan kekuatan penuh sehingga Anda bisa mengalahkan dan membunuh lawan Anda secepat mungkin. Setelah itu, kita dapat mencoba masuk ke tingkat ketiga, karena saya percaya disitulah logam yang paling berharga dan berharga disimpan. Sebagian besar wali terkuat telah pergi, dan gudang ketiga juga merupakan wilayah terdalam, yang berarti sangat kecil kemungkinan seseorang akan berjaga di sana. Wang Donger dan Wang Qiwer mengerti bahwa pengingatnya sepertinya tidak termasuk Xiao. Kedua gadis itu bertukar pandang dan sedikit mengangguk. Ini adalah waktu yang tepat untuk semua orang, dan kedua gadis itu untuk sementara waktu harus mengesampingkan perbedaan mereka jika mereka ingin semuanya bekerja. Pinggiran barat kota Radiant. Turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant mengalami kemajuan dengan cemas dan tegang. Setelah bekerja lebih dari 1 jam, setiap insinyur jiwa memiliki prototipe alat jiwa mereka. Dengan pengecualian 1 orang, Starsky Douluo, Ye Yulin, telah menghabiskan lebih dari 50% waktunya untuk mengamati pemuda di kursi roda. Alat jiwa orang lain mulai terbentuk. Setidaknya, mereka telah menyelesaikan antara 1 hingga 2 susunan formasi, sementara pemuda ini masih mengerjakan komponen-komponen rumit itu. Itu tidak mungkin alat jiwa berbentuk manusia. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu, dan bahkan jika dia punya, seorang insinyur jiwa kelas 9 akan membutuhkan waktu setengah bulan hingga 1 bulan untuk menyelesaikan lebih dari 100 susunan formasi. Selanjutnya, alat jiwa berbentuk manusia membutuhkan waktu sangat lama untuk menguji dan memecahkan masalah. Satu alat jiwa semacam itu tidak dapat diselesaikan tanpa menghabiskan beberapa bulan untuk itu. Apa yang dilakukan anak muda ini? Ye Yulin tidak akan terlalu fokus pada Huo Yuhao jika satu-satunya hal tentang dia adalah dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan anak muda ini. Ye Yulin sangat memperhatikannya terutama karena kecepatan Huo Yuhao menyusun komponen-komponen itu,
dan bagaimana tangannya bergerak seperti awan dan air yang mengalir. Pada saat ini, ada banyak komponen berbeda bertebaran di sekitar dan di bawah meja kerajinan. Rasanya seolah dia tidak akan berhenti membuat komponen. 2 jam akan berlalu, dan Huo Yuhao sepertinya tidak akan beristirahat. Saya akan menunggu dan melihat apa yang bisa dia lakukan, Ye Yulin berpikir sendiri. Huo Yuhao memiliki masalah tersembunyi sendiri. Karena avatar spiritualnya yang terpisah, dia sepertinya bergerak sangat cepat, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di luar komponen-komponen ini yang tidak dianggap terlalu indah. Selain itu, dia tidak memiliki Life Guardian Blade, dan itu berarti dia tidak bisa menyelesaikan bagian penting dari alat jiwanya sama sekali, apalagi susunan formasinya. Huo Yuhao harus mengalihkan kekuatan spiritualnya ke sisi lain lagi dan lagi selama proses kerajinan. Dia lebih fokus pada proses kerajinannya ketika Wang Qiwer menggunakan Life Guardian Blade untuk membuka gerbang besar. Wakil pendiri yang misterius dan bertopeng telah tiba di dalam area istirahat di bawah panggung kompetisi. Seperti yang dikatakan Nangong Wan, wakil pendiri membawa beberapa orang kuat lainnya. Semua orang bisa melihat gelombang cahaya yang bersinar dan ledakan memekakkan telinga yang datang dari langit di kota. Namun, ketiga organisasi bawah tanah melanjutkan bisnis mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan mereka memberitahu audiens bahwa mereka hanyalah kembang api. Wakil pendiri Gereja Roh Kudus tidak memiliki bantuan di sana, dan orang dapat mengetahui dari sini bahwa Gereja Roh Kudus sangat percaya diri. Sepertinya operasi di sisi lain pasti gagal. Saya bertanya-tanya kekuatan apa yang diandalkan oleh Gereja Roh Kudus untuk menahan serangan dan tekanan dari berbagai cabang dari Akademi Shrek, Kekaisaran Bintang Luo, dan Sekte Tubuh. Apakah mereka hanya mengandalkan Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao, dan beberapa titel Douluo jahat? Mereka harus kalah jumlah. Bahkan jika Penatua Xuan dan Dubushi tidak bisa mengalahkan Long Xiaoyao, mereka berdua peringkat 98 Transcendent Douluo, dan mereka seharusnya tidak memiliki masalah menjaga Long Xiaoyao tetap sibuk. Selanjutnya, mereka berada di dalam Radiant City. Bahkan jika para insinyur jiwa kelas 9 ini memiliki kekuatan untuk mengancam mereka yang disebut Douluo, apakah mereka akan berani menggunakan alat jiwa yang kuat itu? Mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka secara tidak sengaja merusak istana kerajaan atau apapun di dalam kota. Pikiran Huo Yuhao terus berputar di kepalanya. Kekuatan spiritualnya sangat kuat, tetapi dia masih merasakan sakit kepala yang berdenyut. Dia buru-buru menarik pikirannya yang mengembara dan berkonsentrasi pada menyusun alat jiwanya, dan tidak berani terganggu lagi. Sepertinya tidak ada yang bisa saya lakukan tentang operasi di istana kerajaan. Saya hanya dapat memastikan bahwa saya menyelesaikan 2 operasi saya sendiri sebaik mungkin. Kekaisaran Sun Moon terlihat seperti mereka siap. Aku hanya berharap Penatua Xuan dan yang lainnya akan baik-baik saja. Huo Yuhao tidak begitu khawatir tentang Penatua Xuan dan orang-orang lain dari Akademi Shrek. Mengapa Zhang Lexuan menyetujui permintaan kedua putri? Itu adalah bagian dari rencananya sejak awal. Zhang Lexuan pergi menemui Bei Bei dan Huo Yuhao sebelum dia bertemu kedua putri, dan dia benar-benar bertemu Bei Bei dan Huo Yuhao dengan Penatua Xuan di sampingnya. Shrek Academy datang dengan rencana mereka setelah diskusi yang cermat. Jika mereka siap, dan jika Penatua Xuan memimpin kelompok, hampir tidak mungkin bagi Kekaisaran Sun Moon untuk menahan mereka di sini jika mereka mau. Bahkan Douluo tertinggi pun tidak bisa mencapai itu. Mereka berada di dalam Radiant City setelah semua, dan Kekaisaran Sun Moon harus berjaga-jaga terhadap individu-individu tingkat atas dari berjuang untuk hidup mereka dan menyebabkan kerusakan jaminan. Jika sekelompok Transcendent Douluo dan Titlet Douluo menjadi liar, Radiant City akan hancur berantakan, jika tidak hanya diratakan sepenuhnya dalam proses. Itu bukan sesuatu yang ingin dilihat Su Tianran. Huo Yuhao duduk tenang, dan tidak berani memperlambat kecepatan kerajinannya sama sekali.
Setiap komponen dan bagaimana mereka harus dibuat dengan kuat dalam pikirannya, dan semua yang harus dia lakukan adalah membuat mereka secepat mungkin. Meskipun dia tidak memiliki Life Guardian Blade, Huo Yuhao menggunakan pisau pahat berkualitas tinggi. Debu dan partikel logam beterbangan di semua tempat di meja kerajinannya. Baik, awas. Gerbang logam besar di depan mereka akhirnya hancur. Kekuatan spiritual Huo Yuhao dengan cepat menunjukkan jalan sementara gerbang masih runtuh. Sinar putih yang menakutkan segera keluar dari dalam, menembak langsung ke Wang Qiwer, yang masih memiliki Life Guardian Blade di tangannya. Wang Qiwer mendengus dingin saat matanya yang mempesona terfokus pada cahaya. Dia tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya menanam Golden Dragon Spear-nya secara vertikal di depannya dan menghalangi sinar cahaya putih yang mengerikan. Tombak naga emasnya baru saja menyerap sejumlah besar energi kehidupan logam, dan saat ini sangat terang dan bercahaya sehingga sepertinya telah berubah menjadi matahari. Tombak bersinar ke setiap sudut dalam bidang pandang semua orang, dan semuanya ternoda dengan warna emas cemerlang. Dia tidak menghindar, karena Huo Yuhao mengingatkannya bahwa dia harus bertahan melawan semua perangkap alat jiwa yang akan digunakan orang-orang di dalamnya untuk melawannya. Wang Donger berjongkok di sisi lain, sayapnya membentang di belakang punggungnya saat tubuhnya yang anggun meluncur tepat di atas tanah. Sayapnya seperti bilah guilotin yang sangat besar saat dia menebas orang di depan mereka. Mereka berhadapan dengan seorang pria paruhbaya yang tampak seperti dia berusia 50-an, dan memiliki banyak alat jiwa yang dilengkapi pada saat ini. Dia tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi pada gerbang besar di awal. Namun, warna batin gerbang mulai berubah seiring berjalannya waktu, dan logam yang membusuk akhirnya mengingatkannya. Dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di tingkat kedua, tapi dia adalah sage jiwa. Dia telah menyentuh gerbang dengan hati-hati, dan segera menemukan debu dan pecahan logam runtuh. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti ini. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan ketika dia mencoba membuka pintu, dia menyadari bahwa mekanisme gerbang tidak lagi beroperasi. Dia tidak yakin apa yang terjadi, dan itulah alasan mengapa dia tidak membunyikan alarm sesegera mungkin. Dia telah menatap gerbang dengan ragu-ragu dan tercengang ketika dia mencoba membukanya. Pada saat ini, Life Guardian Blade telah menyerap kekuatan hidup yang cukup dari gerbang besar sampai tidak bisa membusuk lebih jauh. The Soul Sage segera merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dan mempersenjatai diri. Mekanisme pertahanan alat jiwa tingkat kedua jauh lebih ketat daripada tingkat pertama, tetapi alarm itu ada di dalam gerbang utama tingkat ketiga, dan hanya alarm yang bisa mencapai dunia luar. Orang-orang yang berjaga di sini sebelum ini diberitahu tentang apa yang terjadi di istana kerajaan melalui mekanisme alarm ini. The Soul Sage baru saja bersiap untuk berlari ke gerbang ketiga ketika gerbang di depannya tiba-tiba hancur, dan dia hampir secara tidak sadar menembakkan sinar penuaan. Sangat disayangkan bahwa dia dihadapkan dengan tombak naga emas Wang Qiwer. Jiwa Sage setengah baya ini memiliki banyak pengalaman, dan dia tidak meremehkan lawannya meskipun dia menghadapi 3 gadis muda. Dia mengaktifkan semua alat jiwanya sekaligus, dan segera mulai mundur secepat mungkin. Dia hanya punya satu tujuan, ada banyak jebakan yang dipasang di sekitar tingkat kedua, dan dia hanya perlu memikat lawannya di dalam dan memicu jebakan itu. Jebakan-jebakan itu pasti akan melukai para penyerangnya bahkan jika mereka diberi gelar Douluo. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak penyusup di sana, jadi pilihan terbaiknya adalah membunyikan alarm sesegera mungkin. Dia membuat keputusan karena pertimbangan ini, dan melesat mundur secepat mungkin. Wang Donger cepat, tapi Soul Sage ini memiliki alat jiwa kelas 7. Dia tertangkap basah, dan dia tidak memiliki alat jiwa yang sangat kuat yang harus diisi, tetapi tubuh fisik Wang Donger tidak cukup kuat untuk menahan serangannya.
Wang Donger melepaskan rentetan demi rentetan Light of the Butterfly Goddess-nya untuk mempertahankan dirinya dari serangan lawannya saat ia menyerang dengan Guillotine Wings-nya. Insinyur jiwa kelas 7 ini mungkin bisa lolos jika Huo Yuhao tidak ada di sana. Namun, bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak merencanakan pertempuran mereka secara strategis sekarang setelah ia mengunci posisi lawannya? Cahaya hitam membentang di udara tanpa peringatan, dan sebuah kuali besar secara akurat muncul di jalan yang harus dilalui oleh insinyur jiwa kelas 7 dalam retretnya. Barikade Tri-Life Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron sangat efektif. Tingkat kedua gudang rahasia itu mirip dengan yang pertama, dan ada banyak pemicu otomatis yang diletakkan di seluruh tanah. Alat jiwa akan dipicu dan memusatkan serangan mereka pada siapapun yang menginjak pemicu otomatis ini. Huo Yuhao telah menggunakan kekuatan rohaninya untuk membuntuti Li Chong ke tempat ini, dan inilah alasan mengapa dia relatif akrab dengan tingkat kedua. Dalam keadaan seperti itu, kuali besar ditempatkan tepat di tempat yang sage jiwa bisa mundur dengan aman. Ada ruang di sekitar kuali, tapi itu adalah ruang di mana jebakan berada. The Soul Sage akan membawa kematian pada dirinya sendiri jika dia secara tidak sengaja menginjak salah satu pemicu itu. Insinyur jiwa kelas 7 cukup sensitif, dan dia merasa sangat sedih sehingga dia ingin muntah darah ketika kuali besar muncul di depannya. Dia segera melompat dan berusaha melompati kuali, tetapi bagaimana mungkin Xiao Xiao memberinya kesempatan ini? 3 Tri-Life-nya Soul Cruise Cauldron ditumpuk seperti piramida karena mereka memblokir jalannya dan memotong setiap tempat dia bisa mundur. Puncak kuali hampir menyentuh langit-langit. Insinyur jiwa kelas 7 menjadi sedikit khawatir dan putus asa. Cahaya meletus dari alat jiwa di tubuhnya, dan bola logam merah gelap muncul di tangannya. Sial, itu bom bahan peledak kelas 7. Apakah dia tidak takut menghancurkan segalanya di sini? Huo Yuhao mengutuk diam-diam. Dia menyampaikan pesan kepada Wang Qiwer dan Wang Donger melalui deteksi spiritualnya, apa yang kalian tunggu? Apakah Anda benar-benar ingin semua orang mati di sini? Mata Wang Qiwer sedikit ragu-ragu, tetapi keraguannya menghilang ketika dia mengetuk kakinya di tanah dan mengikuti di belakang Wang Donger secepat yang dia bisa. Dia melemparkan Life Guardian Blade di tangannya, dan pisau pahat itu terbang keluar dari tangannya seperti seberkas sinar hijau. The Soul Sage di depan mereka memiliki 7 cincin jiwa. Namun, Soul Sage 7 cincin kekaisaran Sun Moon tidak dapat diukur dengan kriteria yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh Master Jiwa 7 cincin, asalkan mereka adalah insinyur jiwa. Alasannya adalah karena standar mereka tidak pada skala yang sama. Sederhananya, insinyur jiwa kelas 7 ini tidak akan memiliki banyak kesempatan melawan Wang Qiwer jika dia melawannya 1 lawan 1 di daerah pertempuran terbatas. Dia memiliki kelebihan yang biasanya dimiliki oleh insinyur jiwa, tetapi dia juga memiliki semua kelemahan mereka. Dan kelemahan utama mereka adalah waktu reaksi mereka. Lampu hijau menyala terlalu cepat. Kekuatan Wang Qiwer tidak tertandingi, dan insinyur jiwa kelas 7 merasakan perubahan cahaya di depannya saat bola logam yang baru saja diambilnya hanya memiliki ketinggian 3 kaki ke udara sebelum disambar oleh lampu hijau itu. Pisau pahat. Insinyur jiwa kelas 7 akhirnya bisa tahu. Insinyur jiwa sangat peka terhadap pisau pahat, dan karena itu ia terpana melihat pemandangan itu. Pisau ukir hijau melepaskan lampu hijau ke segala arah, dan dia menyaksikan, pada saat berikutnya, bom ledak kelas 7 yang dia lempar berubah menjadi bola lampu hijau sebelum menghilang ke udara tipis. Bagaimana mungkin? Insinyur jiwa itu ketakutan, dan reaksi pertamanya adalah melindungi dirinya sendiri. Cahaya keemasan melintas di tubuhnya sebagai invincible barrier yang bisa bertahan selama 15 detik berkilauan. Pikiran pertamanya pada saat seperti ini adalah bagaimana dia bisa bertahan hidup. Lebih jauh lagi, dia percaya bahwa 15 detik sudah cukup baginya untuk dapat memicu mekanisme alat jiwa di sekitarnya, dan dia yakin bahwa jebakan ini cukup untuk menghentikan orang-orang ini. Namun,
dia sejenak linglung sekali lagi pada saat yang sangat penting. Dia tertegun, karena apa yang terjadi di hadapannya terlalu aneh dan berbahaya. Ada seorang gadis muda dengan rambut panjang biru kemerahan mengalir yang mengejar gadis muda lain dengan sayap terentang. Keduanya terlihat persis sama, dan mereka berdua sangat cantik. Hal-hal aneh terus terungkap ketika gadis muda yang datang dari belakang melemparkan tombak di tangannya ke depan sebelum melayang di depan gadis muda lainnya. Gadis muda itu kemudian dengan erat memeluk gadis muda lainnya dengan sayap kupu-kupu di depannya. Cahaya keemasan menyilaukan langsung membutakan insinyur jiwa, dan gelombang kejut yang luar biasa datang padanya dari belakang. Invincible Barrier-nya bisa melindungi tubuhnya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya melawan dampak besar dari gelombang kejut seperti itu. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membela diri. Invincible Barrier-nya sedikit santai, dan menyebabkan dia tanpa sengaja tersandung ke depan. Pada saat inilah kedua sosok yang bergabung bersama berubah di depannya. Sayap kupu-kupu emas kebiru-biruan menjadi emas yang cemerlang, sementara garis-garis yang mengalir muncul di sayap kupu-kupu yang mempesona ketika sayap atasnya retak terbuka. 2 menjadi 4, sementara sayap bawah bergeser ke bawah untuk memberi ruang bagi pasangan baru. Bahkan lebih aneh lagi, sayap kupu-kupu jauh lebih luas dan lebih besar dari sebelumnya. Mereka jelas sayap naga mini. Selanjutnya, sayap-sayap itu ditutupi dengan sisik naga emas berbentuk berlian. 6 sayap naga, sebenarnya ada 6 sayap naga emas. Wajahnya yang mempesona tidak berubah, dan rambutnya yang panjang, berwarna biru kemerahan tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi sekarang ada lapisan seperti kristal di tubuhnya. Setiap helai rambutnya bening, seolah-olah itu terbentuk dari kisi-kisi kristal, dan rona biru kebiruan beredar di atas setiap helai seolah-olah itu adalah lampu neon. Rambut panjangnya menjuntai ke belakang, dan sayap naga emasnya terentang sementara tubuhnya menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Armor emas menutupi seluruh tubuhnya, dan insinyur jiwa bisa melihat bahwa armor itu disatukan dengan sisik yang halus dan padat. Dia tidak memiliki helm, tapi dia mengenakan ikat kepala yang aneh. Ada kepala naga emas tercetak di tengah, dengan 2 sayap kupu-kupu di setiap sisinya. Makhluk luar biasa cantik ini mengangkat tangan kanannya, yang sekarang memiliki sisik naga sebagai pengawal, dan meraih tombak naga emas di depannya. Raungan naga yang tajam dan cerah beresonansi melalui seluruh level pada saat berikutnya, dan cahaya keemasan berkedip ketika sinar emas yang tak terhitung jumlahnya menghujani Invincible Barrier di depannya. Cahaya emas yang menyilaukan dan menyilaukan menyebabkan seluruh tubuh insinyur jiwa kelas 7 menjadi kendur dan lesu, tetapi pada saat inilah Golden Dragon Spear menusuk emas Invincible Barrier emasnya berulang kali. Suara retak melengking bisa terdengar, dan insinyur jiwa memandang dengan tidak percaya ketika cahaya keemasan meledak di depan matanya. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kelas 7 Invincible Barrier-nya, tetapi itu berlangsung kurang dari 2 detik. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk pulih dari linglung dan betapa bingungnya dia sebelum Invincible Barrier-nya dihilangkan. Penghalang jiwa pelindung otomatis kelas 7-nya juga langsung ditembus. Naga emas bersayap 6. Apa ini? Ini adalah pemikiran terakhir yang melewati kepala insinyur jiwa kelas 7. Dia tidak bisa memikirkan hal lain setelah itu karena seluruh dunia menjadi gelap di depan matanya. Lingkaran demi lingkaran cahaya keemasan mengalir melalui tombak naga emas, dan makhluk cantik yang mempesona itu berdiri dengan bangga di tingkat kedua saat cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Dia mengarahkan tombak di tangannya secara diagonal ke bawah, dan tampaknya ada pandangan menghina di matanya. Mata Xiao Xiao membelalak dan terpana. Bahkan Huo Yuhao dalam bentuk rohaninya tercengang oleh apa yang baru saja dia saksikan. Dia adalah orang yang telah merencanakan fusi ini, tetapi ini masih pertama kalinya dia melihatnya beraksi. Ya, ini adalah perpaduan antara Wang Qiwer dan Wang Donger, dan ini adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka.
Huo Yuhao memikirkan nama yang fantastis untuk mereka pada saat ini. Transformasi naga kupu-kupu emas. Hanya ada satu kata yang hilang dari nama ini dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah mereka, dan kekuatannya jelas lebih rendah dibandingkan. Namun, transformasi naga kupu-kupu emas ini adalah keterampilan terkuat yang bisa mereka lepaskan saat ini. Huo Yuhao telah menghitung kekuatan yang mereka keluarkan ketika mereka berada di transformasi naga kupu-kupu ungu emas setelah pertandingan berakhir. Setelah itu, dia yakin bahwa kekuatan yang mereka miliki dalam keadaan itu berada di dekat puncak dari apa yang bisa dicapai jiwa Douluo dengan cincin 8. Meskipun keadaan seperti itu sulit untuk ditiru, ini adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Tombak naga emas hampir seperti senjata ilahi, dan selama mereka menghadapi cukup banyak musuh, dan jika musuh-musuh ini kemudian binasa di tangan mereka, kedua gadis itu dapat mempertahankan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka untuk waktu yang jauh lebih lama dalam pertempuran daripada kebanyakan lainnya. Bagaimana Huo Yuhao tahu bahwa Donger dan Kiwer bisa mengeluarkan keterampilan fusi seperti ini? Alasannya sederhana. Dia bisa menjalani fusi jiwa bela dirinya sendiri dengan Wang Donger dan Wang Kiwer secara individual dengan kompatibilitas 100%, sementara mereka bertiga bisa melepaskan keterampilan fusi tiga arah. Akan sangat aneh jika Wang Donger dan Wang Kiwer tidak bisa menyatu. Huo Yuhao mulai benar-benar bertanya-tanya pada saat itu apakah Wang Donger dan Wang Kiwer sebenarnya adalah saudara biologis. Mereka tampak sangat mirip satu sama lain, dan jiwa bela diri mereka bisa bergabung. Tidak ada kemungkinan lain yang bisa dia pikirkan selain fakta bahwa mereka adalah saudara kandung. Siapa yang memegang kendali sekarang di antara kalian berdua? Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Saya. Dua suara menjawab bersamaan. Kedua suara itu sangat memesona, tetapi mereka mudah dibedakan satu sama lain. Suara Wang Donger jernih dan indah, sementara suara Wang Kiwer sedikit arogan. Huo Yuhao sakit kepala. Jika dia tidak membutuhkan kekuatan ganas Wang Kiwer, dia benar-benar tidak akan membawanya hari ini. Saya bertanggung jawab atas kemampuan tempur jarak dekat, sementara dia mengendalikan semua serangan berbasis energi lainnya dan kemampuan tambahan lainnya. Suara Wang Kiwer terdengar sekali lagi, dan dia menjelaskan situasinya dengan benar. Sebuah pikiran muncul di kepala Huo Yuhao. Jika kalian berdua bisa berkoordinasi dengan baik, bukankah itu jauh lebih baik daripada satu orang yang mengendalikan keterampilan fusi Anda? Tapi, bukankah keterampilan fusi biasanya dikendalikan hanya oleh satu pihak? Bagaimana kalian berdua? Wang Donger membentak. Apakah ini waktu yang tepat untuk mempelajari ini? Mari kita mulai bisnis. Kami telah menyerap kekuatan jiwa sage itu, dan kami sementara dapat mempertahankan kondisi ini. Saat dia berbicara, sosok Golden Butterfly Dragon Transformation yang sangat cantik mengambil Life Guardian Blade yang telah jatuh ke tanah. Lantai kedua jauh lebih kecil dari lantai pertama. Itu memiliki sekitar sepertiga dari luas permukaan lantai pertama, tetapi hanya sepertiga ini masih bisa dianggap sangat luas. Tidak banyak bagasi dan casing di sini, dan baru sekarang Huo Yuhao mengalihkan perhatiannya untuk memeriksanya. Dia telah fokus pada berbagai perangkap dan mekanisme ketika avatar rohaninya mengikuti Li Chong ke tempat ini, jadi baru sekarang dia benar-benar merasakan betapa kayanya kekaisaran bulan matahari. Ada lebih dari 30 jenis logam langka yang disimpan di lantai 2. Selain itu, logam langka ini sangat mahal dan sangat berharga. Setiap jenis tunggal secara eksponensial lebih mahal daripada yang mereka lihat di lantai pertama, dan ini terutama terjadi pada 7 atau 8 logam langka yang disimpan lebih dalam di dalamnya. Setidaknya ada 5 jenis yang berbeda yang Huo Yuhao dengar, tetapi tidak pernah terlihat sebelumnya. Logam-logam langka ini jauh lebih kecil volumenya, tapi itu hanya relatif. Masa mereka harus dihitung dalam ton, paling tidak. Logam langka di gudang ini tidak dapat diukur dengan uang.
Undulasi spiritual Huo Yuhao beriak dengan kuat dan segera memberitahu ketiga gadis itu tentang perangkap dan mekanisme di lantai ini. Apakah kita akan mengambil semuanya di sini dan pergi, atau kita mendorong ke depan? Tanya Xiao Xiao. Huo Yuhao menjawab, kami akan melakukannya dengan cara ini, Xiao Xiao. Anda dapat mulai mengemas barang-barang ke dalam alat jiwa berjenis penyimpanan kami sesuai dengan instruksi saya. Kami hanya akan memilih yang mahal, bukan yang kami butuhkan. Ambil saja apapun yang berharga, dan kita bisa menukarnya dengan 3 kerajaan asli benua Douluo untuk logam lain jika diperlukan. Donger, Kiwer, kalian berdua akan langsung ke gerbang ketiga, dan kami akan membuka gerbang ketiga dengan Life Guardian Blade saya. Kita tidak harus masuk ke dalam, tetapi kita benar-benar perlu melihat apa yang tersimpan di dalamnya. Jika kita tidak bisa mengambilnya, kita harus mempertimbangkan menghancurkan apapun yang ada di dalam. Oke, ketiga gadis itu mengakui pada saat bersamaan. Huo Yuhao mengarahkan penggabungan Wang Qiwer dan Wang Donger dan mendorong maju. Mereka dengan cepat tiba di gerbang ke lantai 3. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya sepanjang waktu ini, dan meskipun makhluk emas itu tidak dalam kondisi tempurnya, dia masih bisa melihat banyak hal dengan deteksi spiritualnya. Pertama, dia bisa merasakan esensi darahnya yang berkembang. Kekuatan dan darah naga emas Wang Qiwer bekerja dengan sempurna pada transformasi naga kupu-kupu emas mereka. Kedua, dia bisa merasakan energi cahaya yang berkembang dari Wang Donger. Aura kedua gadis itu hampir sama satu sama lain dalam transformasi naga kupu-kupu emas mereka, dan tidak ada pihak yang memiliki keuntungan yang mencolok. Kecepatan dan kekuatan jiwa mereka telah diperkuat berlipat ganda, dan mengukur kekuatan mereka di puncak apa yang bisa dicapai oleh sage jiwa adalah perkiraan yang konservatif. Huo Yuhao bahkan curiga bahwa keadaan mereka saat ini, dalam beberapa hal, dapat dianggap sebagai tubuh sejati jiwa-jiwa. Life Guardian Blade dengan cepat menembus gerbang logam. Kali ini, kekuatan jiwa yang lebih kuat digunakan untuk mengoperasikannya, dan dengan demikian adjudikasi Life Guardian Blade disalurkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Golden Dragon Spear juga bersenang-senang, ia menyerap banyak energi kehidupan logam untuk meningkatkan dirinya sendiri, dan aura Divine Weapon ini dengan cepat menjadi jauh lebih menakutkan dan ganas dari sebelumnya. Tombak naga emas telah menembus penghalang tak terkalahkan dari Soul Sage yang berjiwa 7 di bawah kendali Golden Butterfly Dragon Transformation, tetapi itu bisa dilakukan terutama karena energi logam yang sementara disimpan di dalamnya. Forte Golden Dragon Spear adalah penetrasi dan menusuk. Tombak itu juga telah diperkuat oleh energi logam yang luar biasa, dan itu membuatnya jauh lebih baik dari yang terbaik. Kekuatan serangan titik penetrasi untuk sementara mencapai level Soul Douluo yang berdering 8. Dengan kata lain, Wang Donger dan Wang Qiwer untuk sementara menjadi Soul Douluo berdering 8 dengan senjata ilahi yang mereka miliki. Tombak naga emas untuk sementara waktu membawa kekuatan adjudikasi, dan itu mengubah adjudikasi ini menjadi penghancuran terhadap makhluk hidup. Invincible Barrier berbasis energi, tetapi ditargetkan oleh 2 senjata ilahi pada saat yang sama, yang sangat melemahkannya. Alat jiwa berjenis penyimpanan diberikan kepada Xiao Xiao satu demi satu. Xiao Xiao tidak lagi sopan dan santun. Sebenarnya, bahkan Huo Yuhao sekarang menunjukkan beberapa ketamakan. Milikku, mereka semua milikku. Mata avatar spiritual Huo Yuhao berbinar. Dia mungkin akan mengeluarkan air liur pada saat ini jika dia benar-benar memiliki air liur. Insinyur jiwa lainnya akan merasakan hal yang sama jika mereka berada di posisinya. Bahkan, mereka mungkin berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Huo Yuhao saat ini. Yaitu, Devil Gold Multi-Rich ini akan menjadi milik kami. Dan Soul Forging Silver itu juga milik kita. Barang bagus. Scarlet Sun Soul Tuning Steel, fantastis. Kemasi sebanyak yang Anda bisa. Apa ini? Awan emas. Hal-hal ini dapat dianggap terlalu mewah bahkan jika mereka digunakan untuk membuat alat jiwa kelas 9.
Mengapa mereka begitu sedikit? Mereka bahkan tidak punya 1 ton ini. Singkirkan semuanya. Xiao Xiao menjadi portir di bawah perintah Huo Yuhao. Namun, persalinannya cukup mudah dan santai. Alat jiwa berjenis penyimpanan telah menjadi jauh lebih nyaman setelah bertahun-tahun pengembangan. Pengguna hanya perlu menekan mereka ke item dan menanamkan beberapa kekuatan jiwa untuk item yang akan diserap di dalam alat jiwa tipe penyimpanan. Huo Yuhao juga telah mengambil alat jiwa tipe penyimpanan Starlight Sapphire yang sangat besar yang menyerupai pelindung dada dari Illustrious Virtue Hall beberapa tahun yang lalu. Itu jauh lebih baik daripada sebagian besar alat jiwa tipe penyimpanan lainnya. Pelindung dada itu sendiri dapat berisi lebih dari semua alat jiwa berjenis penyimpanan lainnya. Ketika Huo Yuhao pertama kali mendapatkannya, masih ada banyak ruang tersisa bahkan ketika ada alat jiwa berbentuk manusia raksasa di atas 10 meter. Lampiran lain juga dapat ditambahkan ke pelindung dada. Benda ini bisa menyerap semua benda berwujud dalam waktu 5 meter sekaligus ketika kekuatan jiwa dimasukkan ke dalamnya. Satu sapuan membersihkan seluruh bidang lantai gudang ini. Namun, Huo Yuhao masih sangat rasional dan sadar meskipun dia diliputi oleh keserakahan, dan dia mengingatkan Xiao Xiao berkali-kali untuk menghindari jebakan. Bagian paling sukses dari pembobolan mereka adalah mereka tidak memicu alarm. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu santai dan mudah? Kode sandi mengunci dan setiap firewall lain di dalam gudang ini terlalu lengkap. Para penjaga yang telah pergi membawa kunci-kunci ke lantai 2 dan 3 bersama mereka, dan mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan seseorang bisa masuk sama sekali. Siapapun yang mencoba menyerang gerbang tangguh dengan kekuatan kasar akan segera memicu alarm. Tidak butuh waktu lama sebelum ruang kosong seluas 100 meter persegi muncul di lantai 2. Huo Yuhao hanya menyesali bahwa dia tidak memiliki alat jiwa tipe penyimpanan yang cukup. Mereka membawa banyak perlengkapan jiwa berjenis penyimpanan, tetapi dia dapat mengukur dari kemajuan mereka saat ini bahwa mereka akan beruntung jika mereka dapat mengambil sepertiga dari semua yang ada di dalam gudang kedua. Jadi, mereka memilih logam langka yang paling berharga dan paling padat. Huo Yuhao benar-benar menginginkan alat jiwa tipe penyimpanan kolosal yang dapat mengemas seluruh gudang di dalam. Waktu terus berlalu, dan alat jiwa tipe penyimpanan Starlight Sapphire raksasa akhirnya terisi. Sinar Starlight Sapphire sedikit redup dari sebelumnya. Sudah terlalu banyak digunakan. Huo Yuhao belum selesai, Xiao Xiao mengisi alat-alat jiwa tipe penyimpanan lainnya satu persatu, menyimpannya masing-masing setelah penuh. Suara bernada tinggi dan melengking tiba-tiba terdengar dari sisi lain. Yuhao, datang dan lihatlah. Suara itu milik Wang Donger. Apa yang terjadi? Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia buru-buru memperluas deteksi spiritualnya ke sisi lain. Hal pertama yang dia perhatikan adalah bahwa gerbang ke lantai 3 sekarang terbuka. Hal yang baik tentang berada dalam bentuk spiritualnya adalah bahwa ia dapat terbang kemanapun ia mau. Huo Yuhao tiba di depan naga kupu-kupu emas mereka dengan cepat. Huo Yuhao sangat lega bahwa Golden Butterfly Dragon benar-benar baik-baik saja. Namun, matanya menjadi kendur saat dia menatap ke gudang ketiga. Ini. Gerbang lantai 3 dibuka untuk mengungkapkan tangga yang mengarah ke bawah. Tangga ini turun sejauh 20 meter, dan ini adalah alasan mengapa Huo Yuhao tidak melihat persis apa yang terjadi ketika dia menjangkau dengan deteksi spiritual setelah dia mendengar seru Wang Donger. Cahaya redup di lantai 3 saat ini, dan ada beberapa lampu jiwa lemah yang menghiasi dindingnya. Aura logam pekat melayang dari dalam, dan rasanya sangat menakutkan dan dingin. Huo Yuhao secara tidak sadar berusaha menelan air liur, tetapi ia dengan cepat menemukan bahwa bentuk rohaninya tidak memiliki air liur sama sekali. Ini, kita baru saja mendapatkan jackpot. Apa yang dilihat Huo Yuhao? Dia melihat hutan logam besar. Ya, dia sedang menatap hutan logam, masa logam yang sepertinya tidak berakhir. Menurut penilaian awal Huo Yuhao, lantai pertama gudang berisi logam langka yang relatif normal,
sementara logam yang relatif lebih berharga disimpan di lantai 2. Lantai 3 seharusnya lebih kecil dari lantai 2, dan dia berharap melihat semacam harta berharga, atau mungkin beberapa alat jiwa tingkat atas. Itu sebabnya dia ingin melihatnya. Selanjutnya, dia sudah memutuskan. Bahkan jika mereka menemukan sesuatu yang baik di lantai 3, mereka harus melakukan sebanyak yang mereka bisa untuk menghancurkannya. Dia tidak bisa mengambil risiko ketiga gadis itu masuk untuk mengambil barang-barang di dalamnya, karena dia tidak tahu seperti apa mekanisme pertahanan dan firewall. Tetapi ketika dia benar-benar menyaksikan semuanya di lantai 3 saat ini, dia menyadari bahwa penilaiannya salah. Sangat salah. Pertama, lantai 3 jauh lebih besar dari perkiraannya. Mungkin 10 kali lebih besar dari lantai pertama. Ya, 10 kali. Kalau tidak, bagaimana dia bisa merasa seolah-olah lantai ini tidak ada habisnya meskipun dia berdiri di tempat yang tinggi? Tangga itu mengarah ke halaman yang luas. Hal pertama yang memasuki bidang pandangannya adalah garis meriam jiwa. Ada meriam jiwa kelas 4 yang sangat besar di baris pertama. Meriam jiwa ini ditembakkan dengan sangat cepat dan sangat tepat, mampu mencapai lebih dari 500 meter. Namun, mereka cukup besar, yang berarti mereka memiliki roda, dan seseorang harus mendorong atau menariknya. Insinyur jiwa kelas 4 tanpa botol susu bisa menembakkan lebih dari 30 putaran dari satu terus-menerus. Ada ribuan meriam jiwa semacam itu di gudang ini. Selain itu, dia melihat yang terlemah. Kasus tak berujung ditumpuk dengan rapi, dan apa yang dilihat Huo Yuhao dengan kekuatan rohaninya. Dia melihat senjata sinar jiwa tak berujung dan meriam jiwa skala kecil. Dan mereka semua adalah alat jiwa kelas 4 atau kelas 5. Ada sesuatu yang bahkan lebih menakutkan. Dia melihat kasus-kasus kerang meriam jiwa stasioner, dan kasus demi kasus botol susu disegel. Jumlah botol susu yang disegel harus paling sedikit di antara alat jiwa lainnya. Apa yang dilakukan benda ini? Botol susu tertutup memungkinkan prajurit normal yang bukan insinyur jiwa membawa alat jiwa ke dalam perang. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi setidaknya ada ribuan yang disimpan di tempat ini. Tidak sulit untuk menebak bahwa Hall Virtues telah mulai memproduksi mereka secara massal segera setelah mereka merancang teknologi ini. Peralatan jiwa paling kuat yang bisa dilihat Huo Yuhao di gudang bawah tanah kolosal ini adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 7. Tidak ada yang lain di atas itu. Namun, ada begitu banyak dari mereka, dan jika mereka dilengkapi oleh militer. Pikiran Huo Yuhao berputar cepat saat dia dengan gugup menghitung di kepalanya. Jumlah alat jiwa di tempat ini cukup untuk melengkapi lebih dari 4 legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon, sementara ada kurang dari 10 legiun insinyur jiwa yang saat ini bertugas di militer Kekaisaran Sun Moon. Peralatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan alat jiwa di tempat ini. Mereka mungkin 2 kelas di bawah apa yang ada di sini. Ini juga berarti bahwa mengekstraksi setiap alat jiwa tunggal di tempat ini dapat segera mempersenjatai 4 legiun insinyur jiwa elit, dan Kekaisaran Sun Moon dapat menciptakan pasukan insinyur jiwa yang sepenuhnya mekanik. Ada juga setidaknya 100 benteng self-driving semua medan sederhana di tempat ini. Dengan kekuatan 3 Kekaisaran Pribumi Douluo Benua, seluruh pasukan yang hanya terdiri dari pemimpin jiwa mungkin tidak bisa menahan pemboman histeris dan serangan dari pasukan seperti ini. Hal yang paling menakutkan tentang alat-alat jiwa adalah bahwa alat-alat itu akan secara eksponensial lebih merusak ketika banyak yang dilepaskan pada saat yang sama. Atlet Douluo bahkan tidak akan repot-repot melihat satu meriam jiwa kelas 4 tunggal, tetapi Douluo berjudul yang sama harus mempertahankan diri dengan semua yang dia miliki jika 100 meriam jiwa kelas 4 yang ditembakkan pada waktu yang sama. Jika 1000 meriam seperti itu ditembakkan pada saat yang sama, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Douluo yang bertitel adalah berlari. Selain itu, ada banyak peluru meriam jiwa yang diam di tempat ini, dan benda-benda itu bisa mencapai jarak yang luar biasa.
Peluru meriam jiwa stasioner kelas 7 itu bisa mencapai lebih dari 5 kilometer. Huo Yuhao berusaha menelan bola liur lain sebelum dia membenturkan kepalanya dan berteriak, "Kemarilah, Xiao Xiao. Kami punya pekerjaan yang harus dilakukan, semuanya."